Oke, para cat lovers, para budak korporat dari para majikan berbulu. Coba lihat kucing kalian sekarang. Mungkin dia lagi tidur dengan pose aneh, lagi grooming sampai kakinya keangkat, atau lagi menatap tembok kosong seolah melihat portal ke dimensi lain. Kelihatannya damai, aman, dan terlindungi di dalam istana nyamannya, alias rumah kita. Kita merasa sudah memberikan yang terbaik. Makanan premium, litter box bersih, mainan seabrek yang ujung-ujungnya tetap lebih milih kardus. Kita berpikir, kucingku kan anak rumahan, gak gaul sama kucing liar, gak jajan sembarangan, pasti aman dari segala penyakit. Benar begitu? Salah besar. Justru pemikiran seperti inilah yang bisa jadi kesalahan fatal. Di balik kedamaian itu, ada musuh tak terlihat yang siap menyerang. Hari ini, kita akan bongkar tuntas mitos paling berbahaya yang dipercaya banyak pemilik kucing rumahan. Siap? Coba tulis dulu di kolom komentar, siapa nama bos besar yang menguasai rumah kalian? Kenapa sih mitos ini begitu kuat dan dipercaya banyak orang? Ya masuk akal sih, logikanya kan sederhana. Kalau kucing tidak pernah keluar rumah, dia tidak akan bertemu sumber penyakit. Ibaratnya kita membangun sebuah benteng yang tinggi, dengan parit penuh air, dan kita yakin tidak ada musuh yang bisa masuk. Kucing kita adalah pangeran atau putri yang tinggal di menara tertinggi, aman dari dunia luar yang kejam. Dia tidak akan berkelahi dengan kucing tetangga yang preman, tidak akan minum dari genangan air kotor, dan pastinya tidak akan makan tikus atau cicak yang mencurigakan. Kita melihat rumah kita sebagai gelembung steril yang sempurna. Masalahnya kita lupa satu hal penting. Benteng sekuat apapun pasti punya gerbang. Dan siapa yang setiap hari keluar masuk gerbang itu? Ya, kita sendiri. Para budak yang setia ini tanpa sadar bisa menjadi kuda Troya yang membawa musuh masuk ke dalam benteng. Kita pikir kita melindungi mereka, padahal kita bisa jadi sumber bahaya terbesar. Inilah kekeliruan fundamental yang akan kita urai satu persatu. Mari kita mulai dengan mitos itu sendiri. Kalimat saktinya adalah, kucingku kan di rumah aja, indoor total, nggak pernah injak tanah. Ngapain divaksin dan dikasih obat cacing? Buang-buang uang aja. Kalimat ini terdengar sangat logis dan menenangkan hati, kan? Rasanya seperti kita sudah memberikan perlindungan maksimal dengan cara mengurung mereka di dalam sangkar emas. Kita merasa lebih hemat, tidak perlu repot bolak-balik ke dokter hewan, dan si kucing juga tidak perlu stres disuntik atau dicekokin obat. Ini adalah zona nyaman bagi banyak pemilik kucing. Kita meyakinkan diri sendiri bahwa tembok rumah kita adalah perisai antivirus dan antiparasit. Padahal keyakinan ini adalah bom waktu. Ini sama saja seperti berpikir, saya kan cuma di rumah aja, ngapain kunci pintu? Padahal maling bisa masuk lewat jendela. Mitos ini bertahan karena memberikan ilusi keamanan dan kemudahan, tapi ilusi ini sangat rapuh dan bisa pecah kapan saja, membawa konsekuensi yang sangat menyedihkan. Jadi, anggapan bahwa indoor sama dengan kebal adalah kesalahan pertama dan paling mendasar. Sekarang, mari kita bicara soal kuda Troya. Siapa itu? Jawabannya ada di cermin. Ya, kita, para manusia. Coba bayangkan rutinitas harianmu. Kamu pergi ke kantor, ke pasar, atau mungkin sekadar jalan-jalan di taman. Apa yang kamu injak di luar sana? Tanah, rumput, aspal, yang mungkin saja terkontaminasi oleh kotoran hewan lain yang sakit. Virus dan telur cacing itu ukurannya mikroskopis. Mereka bisa menempel di sol sepatumu, di ujung celanamu, atau bahkan di tas belanjaanmu. Lalu dengan santainya kamu pulang ke rumah. Si bos besar berbulu langsung menyambutmu di depan pintu, menggesek-gesekkan badannya di kakimu sebagai ritual penyambutan. Dan, bingo! Terjadilah transfer musuh tak kasat mata. Kamu mungkin sudah cuci tangan, tapi apakah kamu langsung mensterilkan sepatu dan celanamu begitu masuk rumah? Tentu tidak. Virus seperti panleukopenia sangat kuat dan bisa bertahan lama di lingkungan. Jadi, setiap kali kamu melangkah masuk ke dalam rumah, kamu berpotensi membawa oleh-oleh berbahaya bagi kucing kesayanganmu yang tidak punya pertahanan apa-apa. Selain dibawa oleh kita, beberapa musuh ini juga jago terbang. Maksudnya mereka bisa menyebar lewat udara atau benda-benda lain yang masuk ke rumah. Jendela dan ventilasi yang terbuka memang bagus untuk sirkulasi udara, tapi juga bisa jadi jalan masuk bagi patogen.
Misalnya, virus felin calicivirus atau felin herpes virus yang menyebabkan flu berat pada kucing bisa menyebar melalui droplet atau partikel udara dari kucing lain yang bersin di sekitar rumahmu, meskipun jaraknya cukup jauh. Mungkin ada kucing liar yang sakit di sekitar komplek perumahanmu. Selain itu, pikirkan barang-barang lain yang masuk ke rumah. Paket dari kurir yang diletakkan di teras, teman yang datang berkunjung, atau bahkan serangga seperti lalat yang hinggap di tempat kotor di luar lalu terbang masuk ke dalam rumah. Semua itu adalah faktor potensial. Jadi, menganggap rumah sebagai lingkungan yang tertutup total itu tidak realistis. Rumah kita lebih mirip saringan daripada benteng kedap udara. Selalu ada celah bagi musuh-musuh kecil ini untuk menyelinap masuk dan mencari korban yang lemah. Faktor lain yang sering dilupakan adalah tamu. Baik itu tamu manusia maupun tamu hewan. Katakanlah temanmu, yang juga seorang cat lover, datang berkunjung. Dia baru saja mengelus-elus kucingnya di rumah yang mungkin sedang tidak fit, atau dia baru saja dari shelter hewan. Virus dan telur parasit bisa menempel di pakaian atau tangannya. Saat dia datang ke rumahmu dan langsung gemas ingin mengelus anabulmu, proses penularan bisa terjadi saat itu juga. Ini bukan berarti kita harus jadi antisosial dan melarang siapapun masuk, tapi ini adalah realita yang harus kita sadari. Hal yang sama berlaku jika kamu memutuskan untuk menitipkan kucingmu saat bepergian, pet hotel, atau sebaliknya menerima titipan kucing teman. Sekalipun tempat penitipannya terlihat bersih, risiko penularan penyakit tetap ada jika ada satu saja kucing yang membawa bibit penyakit dan sistem imun kucingmu tidak siap. Oleh karena itu, vaksinasi menjadi semacam paspor kesehatan yang wajib dimiliki kucingmu, bahkan jika dia adalah seorang bangsawan yang jarang meninggalkan istananya. Ini adalah bentuk perlindungan dasar untuk skenario-skenario tak terduga. Bagaimana jika di rumah ada lebih dari satu hewan peliharaan? Misalnya, kamu punya anjing yang rutin diajak jalan-jalan keluar. Anjingmu bisa membawa pulang oleh-oleh yang tidak diinginkan, seperti kutu. Kutu ini kemudian bisa melompat dari anjing ke kucingmu. Dan seperti yang akan kita bahas nanti, kutu adalah bus Transjakarta bagi cacing pita. Atau skenario yang paling umum, kamu mengadopsi kucing baru. Meskipun kucing baru itu terlihat sehat dan lucu, dia bisa saja menjadi silent carrier atau pembawa penyakit tanpa menunjukkan gejala. Jika dia tidak divaksin dan dikarantina dengan benar, dia bisa menularkan virus mematikan seperti panleukopenia atau FIP ke kucing lamamu yang juga tidak divaksin. Masa adaptasi yang seharusnya menyenangkan bisa berubah menjadi mimpi buruk dan tagihan dokter hewan yang membengkak. Inilah mengapa protokol kesehatan yang ketat, termasuk vaksinasi lengkap untuk semua penghuni berbulu di rumah, sangatlah penting. Menganggap semua hewan di dalam rumah otomatis aman adalah sebuah kelalaian yang bisa berakibat fatal. Setelah tahu bagaimana musuh bisa masuk, sekarang mari kita bahas senjatanya. Vaksin. Apa itu vaksin? Jangan bayangkan sesuatu yang rumit. Anggap saja vaksin itu seperti sesi latihan militer atau bootcamp untuk sistem imun kucingmu. Saat divaksin, tubuh kucing akan disuntikkan virus atau bakteri yang sudah dilemahkan atau dimatikan. Sistem imunnya, yang tadinya santai-santai saja, langsung kaget. Wah, ada penyusup! Siaga 1! Lalu, pasukan sel darah putihnya akan keluar, mempelajari si penyusup, dan menciptakan senjata khusus berupa antibodi untuk melawannya. Proses ini seperti latihan perang. Karena musuhnya sudah lemah, si kucing tidak akan benar-benar sakit parah. Mungkin hanya sedikit demam atau lemas, layaknya tentara yang lelah setelah latihan. Tapi yang terpenting, sistem imunnya sekarang sudah punya memori. Jika suatu saat nanti virus yang asli dan ganas datang menyerang, pasukannya sudah siap tempur. Mereka sudah kenal musuhnya dan sudah punya senjata yang tepat. Serangan bisa ditangkal dengan cepat sebelum virus sempat menyebabkan kerusakan parah. Tanpa vaksin, sistem imunnya akan seperti pasukan yang diserang mendadak saat sedang tidur. Panik, tidak siap, dan kemungkinan besar akan kalah. Dalam dunia vaksinasi kucing, ada yang namanya vaksin inti. Ini adalah vaksin wajib yang harus diterima semua kucing, tidak peduli gaya hidupnya, mau dia kucing rumahan manja atau kucing preman petualang. Ada 3 penjahat utama yang menjadi target vaksin inti ini. Pertama, feline panleukopenia, sering disebut distemper kucing. Ini adalah penjahat kelas kakap, sangat menular dan seringkali mematikan, terutama bagi anak kucing.
Virus ini menyerang saluran pencernaan dan sel darah putih, menyebabkan muntah parah, diare berdarah, dan dehidrasi ekstrem. Kedua dan ketiga adalah feline herpes virus dan feline calicivirus. Mereka adalah dua biang kerok penyebab infeksi saluran pernapasan atas atau flu kucing. Gejalanya mulai dari bersin-bersin, mata dan hidung berair, sampai sariawan parah di lidah dan mulut yang membuat kucing tidak mau makan. Meskipun tidak selalu mematikan seperti panleukopenia, infeksi ini bisa menjadi kronis dan kambuh seumur hidup, sangat menyiksa si kucing. Vaksin inti, yang sering disebut FVRCP, adalah perisai pelindung dari ketiga monster ini. Mengabaikannya sama saja dengan membiarkan kucingmu bertarung dengan tangan kosong. Selain vaksin inti, ada juga vaksin non-inti. Salah satunya yang paling terkenal adalah vaksin rabies. Mungkin kamu berpikir, rabies kan dari gigitan hewan liar. Kucingku di rumah aja, mana mungkin kena? Pemikiran ini ada benarnya, risikonya memang jauh lebih rendah. Tapi, kita harus selalu bersiap untuk skenario terburuk. Bagaimana jika suatu saat kucingmu panik karena ada suara petasan dan berhasil kabur keluar rumah, walau hanya 5 menit? Di luar, dia bisa saja bertemu dan berkelahi dengan hewan lain yang terinfeksi. Atau, skenario lain, bagaimana jika ada kelelawar atau tikus yang entah bagaimana bisa masuk ke dalam rumah dan digigit oleh kucingmu? Kemungkinannya kecil, tapi bukan nol. Selain itu, di banyak negara dan bahkan beberapa daerah di Indonesia, vaksinasi rabies adalah kewajiban hukum untuk hewan peliharaan. Dan yang paling penting, rabies adalah penyakit zoonosis yang 100% mematikan bagi hewan dan manusia jika gejalanya sudah muncul. Jadi, vaksin rabies ini bukan hanya untuk melindungi kucingmu, tapi juga untuk melindungi dirimu sendiri, keluargamu dan masyarakat. Anggap saja ini asuransi untuk kejadian yang sangat langka, tapi berakibat fatal. Sama seperti anak manusia yang punya jadwal imunisasi, kucing juga punya jadwal wajib lapor untuk membangun kekebalan tubuhnya. Biasanya program vaksinasi dimulai saat kitten berumur sekitar 8-9 minggu. Kenapa harus menunggu? Karena sebelumnya mereka masih dilindungi oleh antibodi dari susu induknya. Tapi perlindungan ini perlahan-lahan akan menurun. Vaksin pertama ini adalah dosis awal. Kemudian akan ada suntikan booster atau ulangan setiap 34 minggu sampai mereka berumur sekitar 16 minggu. Kenapa harus diulang-ulang? Karena ini adalah fase krusial untuk memastikan sistem imunnya benar-benar paham cara melawan virus dan membangun memori jangka panjang yang kuat. Setelah seri awal ini selesai, biasanya vaksin akan diulang setahun sekali atau 3 tahun sekali, tergantung jenis vaksin dan rekomendasi dokter hewan. Mengikuti jadwal ini sangatlah penting. Melewatkan 1 dosis booster bisa membuat perlindungan yang sudah dibangun menjadi tidak optimal. Seperti membangun rumah, tapi pondasinya kurang kuat. Jadi, catat jadwal vaksin anabulmu di kalender dan jangan sampai terlewat. Banyak pemilik kucing khawatir dengan efek samping vaksin. Nanti kucingku jadi sakit. Kasihan? Kekhawatiran ini wajar, tapi perlu diluruskan. Ingat analogi latihan militer tadi? Setelah latihan keras, wajar jika seorang tentara merasa lelah, pegal-pegal, atau nafsu makannya sedikit berkurang. Hal yang sama terjadi pada kucing setelah divaksin. Reaksi yang paling umum terjadi adalah reaksi ringan dan sementara. Mungkin dia akan jadi lebih banyak tidur dari biasanya, sedikit demam, atau area suntikan terasa sedikit nyeri jika disentuh. Intinya, dia mungkin akan sedikit drama selama 24-48 jam. Ini adalah tanda bahwa sistem imunnya sedang bekerja keras merespon vaksin, dan itu adalah hal yang baik. Reaksi alergi yang parah, seperti bengkak di wajah atau kesulitan bernapas, sangat-sangat jarang terjadi. Jauh lebih jarang daripada risiko kucingmu terkena penyakit mematikan yang coba dicegah oleh vaksin itu sendiri. Jadi, jangan biarkan ketakutan akan drama sehari menghalangimu memberikan perlindungan seumur hidup bagi anabul kesayanganmu. Manfaatnya jauh lebih besar daripada risikonya. Sekarang kita beralih ke front pertempuran kedua, cacing. Mitosnya mirip. Kucingku kan bersih, litter boxnya selalu dibersihkan. Makanannya juga makanan kering premium. Mana mungkin cacingan? Lagi-lagi ini adalah ilusi kebersihan total. Kita mungkin melihat lingkungan rumah kita bersih secara kasat mata, tapi kita tidak bisa melihat telur cacing yang mikroskopis. Cacingan pada kucing rumahan itu sangat umum terjadi, dan seringkali pemiliknya tidak sadar sampai infeksinya sudah parah.
Kita berpikir cacing hanya datang dari makan makanan kotor atau minum dari genangan air. Padahal ada banyak sekali jalan masuk bagi para penyusup licin ini ke dalam tubuh kucing kita yang paling higienis sekalipun. Sama seperti virus, kita manusia bisa membawa telur cacing yang menempel di sepatu kita ke dalam rumah. Kucing yang berjalan di lantai kemudian menjilati kakinya saat grooming bisa tanpa sengaja menelan telur tersebut. Ilusi bahwa kebersihan visual sama dengan bebas parasit adalah sebuah jebakan yang berbahaya. Salah satu jalur utama invasi cacing, terutama cacing pita, adalah melalui kurir ekspres bernama kutu. Mungkin kamu berpikir, kucingku tidak kutuan. Apakah kamu yakin 100%? Kutu dewasa yang kita lihat di bulu kucing hanyalah 5% dari total populasi kutu. 95% sisanya, telur, larva, dan pupa bersembunyi di karpet, sofa, selimut, dan celah-celah lantai di rumahmu, menunggu waktu yang tepat untuk menetas. Kutu bisa dengan mudah masuk ke rumah menempel di pakaianmu setelah kamu berinteraksi dengan hewan lain atau berada di lingkungan yang ada kutunya. Nah, bagaimana kutu bisa jadi kurir cacing? Larva kutu seringkali memakan telur cacing pita yang ada di lingkungan. Telur cacing ini kemudian berkembang di dalam tubuh kutu. Ketika kucingmu gatal dan menjilati atau menggigit bulunya, dia bisa tanpa sengaja menelan kutu yang sudah terinfeksi itu. Di dalam usus kucing, cacing pita akan menetas dan tumbuh dewasa. Jadi, meskipun kucingmu tidak pernah keluar, satu kutu saja yang berhasil menyelinap masuk ke rumah bisa memulai siklus infeksi cacing pita. Mengerikan, kan? Selain kutu, ada jalan masuk lain yang sering tidak kita duga, yaitu melalui serangga atau hewan kecil lain yang berhasil masuk ke rumah. Kucing adalah predator alami. Naluri berburunya sangat kuat. Melihat lalat, kecoa, atau cicak yang berkeliaran di dinding adalah sebuah panggilan alam baginya. Masalahnya, serangga-serangga ini bisa menjadi inang antara bagi beberapa jenis cacing. Mereka mungkin sebelumnya hinggap atau memakan sesuatu yang terkontaminasi telur cacing. Ketika kucingmu dengan bangganya berhasil menangkap dan memakan mangsanya itu, dia sekaligus menelan parasit yang ada di dalamnya. Selain itu, penularan juga bisa terjadi dari induk ke anak. Jika induk kucing cacingan saat hamil, larva cacing gelang bisa menembus plasenta dan menginfeksi janin. Atau, larva bisa ditularkan melalui air susu saat menyusui. Inilah sebabnya mengapa program obat cacing untuk kitten harus dimulai sejak usia sangat dini. Jadi, sumber infeksi cacing itu ada di mana-mana, bahkan di tempat yang kita anggap paling aman sekalipun. Oke, jadi cacing berhasil masuk. Terus kenapa? Apa dampaknya? Jangan anggap remeh. Cacing bukan sekadar penumpang gelap, mereka adalah parasit yang merugikan inangnya. Bayangkan ada alien yang tinggal di dalam perut anabulmu. Cacing gelang, misalnya, hidup di usus dan mencuri nutrisi dari makanan yang dimakan kucingmu. Akibatnya kucingmu bisa jadi kurus, perutnya buncit, bulunya kusam, dan pertumbuhannya terhambat, meskipun makannya banyak. Dalam kasus yang parah, gumpalan cacing bisa menyumbat usus dan menyebabkan kematian. Cacing kait lebih jahat lagi. Mereka menancapkan giginya ke dinding usus dan mengisap darah, menyebabkan anemia, lemas, dan kotoran berwarna hitam. Lalu ada cacing pita, yang bentuknya seperti rangkaian butiran beras. Mereka juga mencuri nutrisi dan bisa menyebabkan iritasi di sekitar anus, membuat kucing sering menggesek-gesekkan pantatnya di lantai. Gejala-gejala ini mungkin tidak langsung terlihat, tapi di dalam tubuhnya, si kucing sedang menderita secara diam-diam. Mereka tidak bisa bilang, "Tolong, perutku rasanya aneh." Lalu, bagaimana cara kita melawan invasi alien internal ini? Jawabannya sederhana, obat cacing rutin. Anggap saja obat cacing ini adalah tim satpam internal atau pasukan khusus yang kita kirim secara berkala untuk melakukan razia di dalam sistem pencernaan anabul kita. Obat cacing bekerja dengan cara melumpuhkan atau membunuh cacing dewasa yang ada di usus, yang kemudian akan keluar bersama kotoran. Pemberian obat cacing secara rutin, misalnya setiap 3 atau 6 bulan sekali sesuai rekomendasi dokter hewan, adalah tindakan pencegahan yang sangat efektif. Ini jauh lebih baik daripada menunggu sampai kucing menunjukkan gejala cacingan parah. Kenapa? Karena saat gejala sudah terlihat, artinya populasi cacing di dalam tubuhnya mungkin sudah sangat banyak dan sudah menyebabkan kerusakan. Pencegahan itu proaktif, sedangkan pengobatan itu reaktif.
Dengan memberikan obat cacing secara teratur, kita memutus siklus hidup parasit sebelum mereka sempat berkembang biak dan menimbulkan masalah serius. Ini adalah investasi kecil untuk ketenangan pikiran dan kesehatan jangka panjang si bos besar. Mari kita bicara soal uang, karena ini sering jadi alasan utama orang menunda atau melewatkan vaksin dan obat cacing. Coba kita hitung matematikanya secara sederhana. Biaya satu kali vaksin inti mungkin setara dengan harga beberapa cangkir kopi di kafe kekinian atau sekali makan di restoran. Biaya obat cacing bahkan lebih murah lagi. Sekarang, bandingkan dengan biaya pengobatan jika kucingmu, amit-amit, terkena virus panleukopenia. Biayanya tidak akan hanya untuk satu kali suntik. Kamu harus membayar untuk konsultasi dokter, tes darah, infus, obat-obatan, dan yang paling mahal adalah biaya rawat inap yang bisa berlangsung berhari-hari. Totalnya bisa mencapai jutaan rupiah, bahkan bisa setara dengan uang muka cicilan motor. Itu pun tanpa jaminan si kucing akan selamat. Sama halnya dengan infeksi cacing yang parah. Biaya pengobatan untuk usus yang tersumbat atau anemia berat juga tidak sedikit. Jadi, dari sudut pandang finansial murni, pencegahan itu jauh lebih murah. Menghemat beberapa ratus ribu rupiah hari ini bisa membuatmu kehilangan jutaan rupiah di kemudian hari. Ini bukan pengeluaran, tapi investasi kesehatan. Di luar masalah finansial, ada biaya lain yang tidak bisa diukur dengan uang, beban emosional. Coba bayangkan, perasaanmu saat melihat kucing kesayanganmu yang biasanya aktif dan ceria, tiba-tiba terbaring lemas, tidak mau makan, muntah-muntah, dan terlihat kesakitan. Kamu akan merasa cemas, sedih, tidak berdaya, dan yang paling buruk, merasa bersalah. Kamu akan terus bertanya-tanya, apa yang salah? Kenapa ini bisa terjadi? Apakah ini salahku? Melihat mereka harus diinfus, disuntik berkali-kali, dan dirawat di klinik adalah sebuah pengalaman yang sangat menguras emosi. Stres dan kesedihan yang kamu rasakan tidak akan sebanding dengan kerepotan kecil membawa mereka untuk vaksinasi tahunan. Kebahagiaan melihat mereka sehat, lincah, dan panjang umur adalah sesuatu yang tak ternilai. Pencegahan melalui vaksin dan obat cacing bukan hanya melindungi fisik mereka, tapi juga melindungi hatimu dari kesedihan dan penyesalan yang mendalam. Jangan sampai kita baru menyadari pentingnya payung setelah hujan badai datang. Pikirkan juga skenario bagaimana jika hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Bagaimana jika suatu saat ada keadaan darurat di rumah, misalnya kebakaran atau gempa, dan kamu harus mengungsi? Kamu mungkin harus menitipkan kucingmu di shelter atau tempat penampungan sementara. Hampir semua tempat penitipan hewan yang bereputasi baik mewajibkan bukti vaksinasi lengkap untuk menerima hewan baru, demi melindungi semua penghuni di sana. Tanpa catatan vaksin, kucingmu bisa ditolak. Atau, bagaimana jika kamu harus pindah rumah ke kota atau negara lain? Proses administrasi perjalanan hewan sangat ketat dan selalu mensyaratkan vaksinasi yang up-to-date, terutama vaksin rabies. Lalu skenario yang paling sering terjadi, si kucing yang kalem tiba-tiba berhasil menyelinap keluar pintu saat kamu lengah. Dunia luar adalah tempat yang asing dan penuh bahaya baginya. Jika sistem imunnya tidak siap, petualangan singkatnya itu bisa berakhir di ruang praktek dokter hewan. Jadi, vaksinasi dan obat cacing adalah persiapan untuk hal-hal yang tidak terduga, memberikan lapisan keamanan ekstra untuk masa depan. Jika kamu masih ragu, coba dengarkan suara hati para dokter hewan. Kami, para dokter hewan, tidak menyarankan vaksinasi dan obat cacing karena ingin mencari untung atau jualan. Percayalah, kami jauh lebih suka melihat pasien-pasien berbulu kami datang untuk check-up rutin dalam keadaan sehat walafiat daripada melihat mereka datang dalam kondisi kritis. Tidak ada yang lebih menyedihkan bagi seorang dokter hewan selain harus menyampaikan berita buruk kepada pemilik hewan atau melihat seekor hewan menderita karena penyakit yang sebenarnya bisa dicegah dengan mudah. Setiap kali kami merekomendasikan sebuah tindakan pencegahan, itu didasari oleh ilmu pengetahuan, pengalaman, dan keinginan tulus untuk mencegah penderitaan. Kami berada di garis depan, melihat langsung konsekuensi dari mitos-mitos yang salah kaprah ini. Jadi, anggaplah kami sebagai partner kesehatan anabulmu. Tujuan kita sama, memberikan mereka kehidupan yang paling baik, paling sehat, dan paling panjang. Jadi, kesimpulannya apa? Menjadi orang tua atau budak yang bertanggung jawab bagi seekor kucing itu lebih dari sekadar menyediakan makanan enak, tempat tidur nyaman, dan mainan lucu.
Itu juga berarti menjadi pelindung mereka, bodyguard pribadi mereka. Kucing kita mempercayakan hidup mereka sepenuhnya kepada kita. Mereka tidak bisa membaca artikel kesehatan, mereka tidak bisa membuat janji dengan dokter, dan mereka tidak bisa bilang kalau mereka merasa tidak enak badan. Kita adalah advokat mereka. Memastikan mereka mendapatkan vaksinasi dan obat cacing secara rutin adalah salah satu bentuk cinta dan tanggung jawab yang paling mendasar. Itu adalah cara kita mengatakan, aku melindungimu dari bahaya yang bahkan tidak bisa kamu lihat. Dengan mematahkan mitos ini dan mengambil tindakan nyata, kita tidak hanya melindungi kucing kita, tapi juga memberikan mereka hadiah terindah, kesempatan untuk hidup panjang, sehat, dan bahagia di sisi kita. Kamu adalah pahlawan super bagi dunianya yang kecil, jadi kenakan jubahmu dan lakukan yang terbaik untuknya. Nah teman-teman, sekarang sudah jelas kan? Mitos bahwa kucing rumahan itu kebal dari segala penyakit sudah resmi kita busted. Hancur berkeping-keping. Rumah kita ternyata bukanlah benteng anti penyakit, dan kita sendiri bisa menjadi pembawa masalah terbesar. Tapi jangan merasa bersalah. Yang penting sekarang kita sudah tahu, dan bisa melakukan yang lebih baik. Ingat, pencegahan melalui vaksin dan obat cacing itu jauh lebih baik, lebih murah, dan jauh lebih membahagiakan daripada pengobatan. Mereka mungkin tidak bisa mengucapkan terima kasih, tapi dengkuran puas dan gesekan manja mereka saat sehat adalah bayaran yang lebih dari cukup. Mereka sudah memberikan kita begitu banyak tawa dengan tingkah konyolnya dan ketenangan dengan kehadirannya. Memberikan mereka perlindungan kesehatan terbaik adalah hal terkecil yang bisa kita lakukan. Kalau video ini membuka wawasanmu, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, agar tidak ketinggalan rahasia dunia perkucingan lainnya. Dan yang terpenting, share video ini ke temanmu yang masih percaya. Mitos tadi. Sekarang, pertanyaan terakhir untuk kalian. Kapan terakhir kali anabul kalian divaksin atau dikasih obat cacing? Jujur ya di kolom komentar.